Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami tentunya di Dokter Kita TVRI Bengkulu, dan kita masih membahas untuk segmen terakhir kali ini tentang yang namanya pemeriksaan dari calon pengantin yang akan menikah bersama dengan Dr. Wenti dan juga Dr. Pusan atau juga Putri Santri ya. Boleh silakan dokter, masih ada untuk penjelasan slide-nya. Kita ke pemeriksaan apa lagi nih? Oke, kalau pemeriksaan kayaknya udah clear. Kita Udah clear. masuk ke kesimpulan. Yang penting ya. Jadi ke kesimpulan adalah pemeriksaan pranikah adalah investasi kesehatan keluarga. Kenapa namanya investasi kesehatan keluarga? Karena kalau sudah terjangkit penyakit, sudah menularkan penyakit, biayanya yang dihasilkan akan lebih besar. Maka investasi kesehatan keluarga jauh lebih penting. Karena tadi mencegah lebih penting daripada mengobati ya. Bukan untuk menakut-nakuti tapi untuk mempersiapkan. Lagi-lagi ini bukan usaha yang untuk mencari kesalahan atau mencari kelemahan di calon pengantin ya. Semua pasangan berhak mendapatkan edukasi. Semua keluarga berhak untuk sehat ya. Nah, ini rapotnya tadi ya. Rapotnya bisa didapatkan di Vaskes terdekat ya, di puskesmas biasanya. Di KUA nanti juga biasanya akan disarankan untuk ke puskesmas lagi kalau dia belum mendapatkan edukasi ataupun si rapot kuning ini. Oh gitu. Ya, ini bahkan tanyain lagi. Ya, pasti akan ditanya, dicek ulang, di cross check lagi. Kalau belum wajib untuk melakukan pemeriksaan atau screening tadi. Kalau enggak, mohon maaf mungkin kata KUA-nya, nikahnya nanti aja gitu. Tanggalnya diundur. Iya. Jadi jangan sampai jadi penghambat untuk ibadah tadi ya. Kemudian yang terakhir adalah yuk periksa sebelum menikah. Siapkan cinta bukan hanya resepsi, tapi juga kesiapan fisik dan mental. Waduh. Siapkan cinta bukan hanya resepsi tapi juga kesiapan fisik dan mental. Benar. Plus siapkan MC-nya gitu. Oke. Kan? Cocok ya. Oke, nah kembali untuk pertanyaannya mungkin ya kan karena habis slide-nya. Nah pertanyaannya mungkin gini dokter, apakah untuk pemeriksaan kesehatan dari sebelum menikah ini sendiri hanya di puskesmas saja atau boleh di rumah sakit mungkin atau di dokter pribadi mungkin atau lain sebagainya? Jadi kalau untuk pemeriksaan kesehatan itu boleh di mana aja sebenarnya. Tapi kalau untuk yang tercover atau dibiayai gratis oleh pemerintah adalah di Vaskes tingkat pertama puskesmas. Kalau mau lebih lengkap bisa ke rumah sakit atau mungkin mau lebih intimate boleh ke dokter pribadi. Tapi lagi-lagi kosnya ditanggung sendiri. Berarti ini ya tergantung kitanya ya. Benar, tergantung kesiapan dari si calon pengantin. Oke, nah ada lagi tadi pemeriksaannya ini tentang yang namanya psikis dan lain sebagainya, mental ini nih. Itu di puskesmas juga ada kayak gitu? Ya, ada beberapa mungkin puskesmas yang sudah ada psikolog mungkin ya. Tapi kalau yang belum ada mungkin ditangani oleh dokter. Oh, dan dokter. Iya. Oke, baik. Jadi memang harus sangat penting sekali pemeriksaan dari psikis ini sendiri ya dokter ya. Oke, nah selain itu juga mungkin kalau yang di pemeriksaan yang dilakukan ini, kalau hanya satu aja yang datang dokter, itu diperbolehkan tidak? Misalnya tadi kan harus dua-dua kata dokter Putri kan, cowoknya nggak mau atau ceweknya yang nggak mau, ceweknya aja nih yang datang, nggak apa-apa lah dok gitu, boleh nggak sih gitu? Oke, biasanya harus dua-dua ya. Jadi kalau misalnya salah satu kita tanyakan alasannya kenapa, apakah di luar kota atau bagaimana. Kalau bisa dicari tanggal yang bisa bersamaan. Karena kan konselingnya untuk keduanya. Iya. Ada kasus nggak sih seperti itu? Biasanya karena pekerjaan ya, jadinya nggak bisa. itu biasanya dijadwalkan ulang bisa. Oh gitu, tapi kalau hasilnya di puskesmas yang ini satu, puskesmas yang ini satu gitu, itu bisa juga? Oh, beda Boleh, puskesmas ya gitu? bisa jadi. Yang penting kan keduanya itu teredukasi dengan baik, hasilnya juga kan sama-sama terbuka, sehingga merencanakannya itu ya berdua keputusannya akan seperti apa. Oh gitu, jadi nggak apa-apa ya misalnya hasilnya dari beda puskesmas gitu maksudnya, Iya, beda nggak apa-apa. vaskes kesehatan gitu maksudnya ya kan, misalnya si cowoknya di puskesmas ini karena jauh gitu kan,
atau ceweknya gitu itu jauh tuh diperbolehkan juga Ya, gitu nggak apa-apa kalau memang keadaannya tidak memungkinkan untuk di satu tempat ya tidak apa-apa. Yang penting keduanya sudah paham tentang pemeriksaan kesehatan calon pengantin. Oh gitu. Nah untuk penyembuhan ini kan tadi kan ada beberapa penyakit yang harus disembuhkan dulu tentunya ya kan dokter ya. Untuk yang sebelum melakukan nikah gitu. Ya, Nah ini ada yang lama banget nggak sih untuk masa penyembuhannya gitu? Tergantung mungkin penyakitnya ya. Kalau kayak anemia itu tadi ya seperti yang dijelaskan, mungkin dicek HB-nya berapa. Nanti dengan HB segitu kita perlu pengobatan rutin. Nanti per 2 bulan, per 3 bulan kita cek. Kalau memang HB-nya sudah minimalnya 12 ya. Kalau sudah 12 berarti sudah tidak perlu lagi untuk konsumsi tablet tambah darah. Tetapi saran dari dokter biasanya akan diteruskan untuk sambil mempersiapkan kehamilan juga. Lain halnya dengan penyakit misalnya nih penyakit darah tinggi, penyakit gula darah ataupun penyakit genetik tadi itu kan sesuatu hal yang tidak bisa disembuhkan ya, maksudnya cuma bisa dikontrol aja. Nah berarti memang pengobatannya memang harus rutin. Terus kalau misalnya gula darahnya harus stabil dulu, terkontrol, tensinya juga harus terkontrol dulu, tidak harus turun drastis banget tapi yang penting terkontrol, yang penting pengobatannya juga rutin. Tidak harus sembuh ya, maksudnya bukan sembuh total gitu enggak, karena ada penyakit-penyakit yang kita tidak bisa disembuhkan, cuma bisa dikontrol dengan baik begitu. Oke, baik. Boleh silakan terakhir kesimpulan kita hari ini Dr. Putri sama Dr. Wenti, silakan. Oke, kesimpulannya ya selain resepsi tadi sebelum melangkah ke pernikahan siapkan dulu kondisi fisik, kondisi mental untuk mempersiapkan nanti kondisi anak-anak ataupun keturunan yang juga sehat secara fisik dan juga mental. Oke, Dr. Wenti silakan sedikit saja. Ya, lagi-lagi ya, screening kesehatan pranikah itu bukan hanya formalitas, tapi preventif untuk menciptakan keluarga yang sehat dan bertanggung jawab. Oke, terima kasih Dr. Wenti, terima kasih Dr. Putri tentunya untuk edukasi kita hari ini tentang pemeriksaan calon pengantin sebelum menikah tentunya, karena itu penting sekali untuk nantinya akan mendapatkan keturunan yang sehat ya kan, keturunan yang tidak ada masalah ke depannya nanti seperti itu ya. Baik, saya akan pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa kembali.